Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Tegar Prasetya Gunawan, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Ilmu Hadis. Jadi saya di sini akan menyampaikan beberapa poin dan mungkin langsung saja kita ke poin-poin berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan kitab Al-Jami Al-Musnad Al-Sahih karya Imam Al-Bukhari. Yang mana dari kitab Al-Jami Al-Musnad Al-Sahih atau Sahih Bukhari disusun dengan sistematika yang mana sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembagian bab yang sistematis. Apa sih bab yang sistematis itu? Jadi kitab ini dibagi menjadi bab per bab yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti akidah, fikih, adab, sejarah, dan muamalah. Dan setiap bab diberi judul yang menunjukkan tema pembahasannya tersendiri. Yang kedua, pemilihan hadis berdasarkan validitas. Jadi Imam Bukhari itu menggunakan metode seleksi ketat dengan memastikan setiap hadis itu memiliki sanad yang mustahil. Jadi sanadnya itu bersambung, dan juga perawi yang terpercaya atau thiqah, dan matan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis lainnya. Dan yang ketiga itu konteks Al-Quran dalam judul bab. Jadi banyak judul bab yang mengutip ayat-ayat Al-Quran yang mana menunjukkan hubungan antara teks Al-Quran dan hadis yang dibahas dalam bab tersebut. Yang keempat yaitu keterpaduan tema. Jadi hadis-hadis dalam setiap bab disusun secara logis, sistematis, dan juga saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang cukup untuk pembaca yang sedang membaca poin tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang metode tasyih dan tadif menurut Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu menggunakan metode ini dengan sangat ketat dalam proses tasyih atau penentuan kesohihan, dan tadif yaitu penolakan hadis yang lemah. Yang pertama ada sanad yang bersambung atau muttasil. Jadi Imam Bukhari itu memastikan setiap hadis memiliki sanad yang tidak terputus dari Rasulullah SAW, dan setiap perawi harus mendengar langsung dari perawi sebelumnya. Yang kedua itu kredibilitas perawi, apakah sikoh atau tidak. Jadi perawi dalam sanad harus memiliki sifat jujur dan juga berkapasitas keilmuannya itu terpercaya atau dobit. Jadi yang ketiga keselarasan dengan hadis dan Al-Quran. Jadi matan hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran atau hadis lain yang lebih kuat atau akal bisa dimasukin ke akal sehat kita secara pemikiran. Dan keempat, pengujian riwayat. Jadi Imam Al-Bukhari tidak hanya memeriksa sanad, tetapi juga membandingkan riwayat perawi dengan riwayat lainnya untuk memastikan keakurasi hadis tersebut. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat kesahihan hadis menurut Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari itu menetapkan kriteria ketat yang begitu ketat untuk menentukan apa hadis ini sahih apa tidak. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, dilihat dari sanad yang bersambung. Jadi setiap perawi dalam sanad harus saling bertemu secara langsung, mendengar dari perawi sebelumnya atau bertatap mata. Yang kedua yaitu kredibilitas perawi, apakah sikoh atau tidak. Yang ketiga, kesesuaian matan dengan prinsip syariah. Jadi hadis ini atau matan ini tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Jadi hadis mutawir atau dalil syar'i yang lebih kuat karena akan mempengaruhi hadis-hadis tersebut. Yang keempat yaitu ketiadaan penyimpangan atau syak. Hadis ini tidak boleh menyelisih riwayat lain yang lebih sahih atau bertentangan dengan kaidah umum, apalagi bertentangan dengan Al-Quran. Yang kelima, mengandung ilat tersembunyi. Jadi tidak ada cacat dari hadis tersebut yang dapat merusak kesahihan hadis tersebut. Dan yang terakhir,
saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah sah wa tadif al-Bukhari. Jadi apa sih itu langkah-langkahnya? Jadi langkah-langkah untuk menentukan kesohihan atau doifnya suatu hadis, antara hadis yang sahih dan hadis yang lemah itu gimana caranya. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama, memilih perawi yang terpercaya. Jadi Imam Al-Bukhari hanya memilih perawi dari tingkat tinggi yang mana keilmuannya itu sangat dipercaya dan sudah menyebar ke seluruh dunia, seperti murid-murid utama dari Imam Al-Juhri, yang manakala itu memastikan bahwa sanad hadis itu benar-benar terpercaya dan bukan hadis-hadis yang doif atau hadis yang lemah. Yang kedua, kita bisa melihat dari sanad yang bersambung. Jadi sanad yang bersambung itu sangatlah penting. Karena apa? Karena dari sanad yang tersambung kita bisa melihat siapa sih, dari mana sih hadis ini berasal. Yang ketiga, menganalisis matan. Jadi hadis itu tidak hanya semerta-merta kita membaca lalu tidak mencari siapa sih periwayat dari hadis ini. Nah, itu adalah kesalahan. Jadi kita harus menganalisis matan. Jadi Imam Bukhari itu memastikan isi hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis lain yang lebih kuat. Jadi harus benar-benar kita teliti matanya itu. Yang keempat, kita bisa